Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ini ayat yang ke-47. Ya bani Israilah, wahai bani Israil, Udhkuru, sebutlah, ni'matiyah, nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku karuniakan kepada kamu, bisyukri alaiha, dengan mensyukurinya, bitaati, dengan mentaatiku. Wa anni, sesungguhnya aku, faddaltukum, memuliakan kamu, ai abaakum, nenek moyangmu, alal alamina, atas penduduk dunia, alami zamanihim, penduduk di zaman mereka. Jadi pada ayat yang ke-47 ini secara tidak langsung meneruskan dari ayat-ayat yang sebelumnya juga. Pada ayat yang sebelumnya Tuhan pernah memberikan nasihat atau menyampaikan nasihat kepada Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Bani Israel itu adalah anak cucunya Yakub atau Nabi Yakub. Nah, Bani Israel di sini diberi keutamaan atau kemuliaan dibandingkan penduduk yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu, karena ini termasuk diistimewakan oleh Tuhan, maka bagaimanapun mereka harus menjadi teladan, harus menjadi contoh terhadap yang lain. Makanya di sini Tuhan itu selalu memberikan wasiat kepada atau nasihat kepada Bani Israil di sini. Pada ayat ini apa nasihatnya? Uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Sebutlah nikmatku yang telah mereka terima, yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka. Gimana cara untuk menyebutkan nikmat Tuhan? Yaitu bisyukri alaiha, mensyukurinya. Seringkali saya sebutkan atau sampaikan bahwa la in syakartum la azidannakum. Seandainya atau jika kamu itu bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, niscaya saya akan tambahkan nikmat itu. Sampeyan misalkan dikasih rezeki oleh Tuhan, syukuri, alhamdulillah ya Allah, walaupun sedikit syukuri. Karena dengan cara kita bersyukur itu, Tuhan tambahkan lagi rezeki tersebut. Kalau kita tidak bersyukur, sebaliknya, inna adzabi lasyadid, maka akan ditimpa siksa yang sangat pedih dari itu Tuhan. Rezekinya tidak berkah misalkan. Ada banyak kan orang kaya, orang banyak harta, tapi tidak memberikan berkah. Contoh, wah dia kaya, ternyata dia tidak harmonis antara di dalam keluarganya. Banyak gitu. Dikit-dikit tengkar, dikit-dikit udah cerai, dikit-dikit pokoknya macam-macam. Berarti ini menunjukkan bahwa hartanya itu gak berkah. Nah, hidup ini butuh berkah, teman-teman. Butuh berkah. Kalau kita hidup tidak berkah, tidak ada tidak ada benefitnya, tidak ada pahalanya, tidak ada istilahnya benefit, semacam keuntungannya, tidak ada keuntungannya sama sekali. Makanya selalu minta kepada Tuhan, ya Allah, kasih saya rezeki yang berkah, kasih saya pasangan yang membawa berkah, kasih saya
Pokoknya semacamnya lah. Yang itu semuanya bisa membawa berkah kepada diri kita. Karena dengan berkah ini kita akan bisa hidup sakinah. Apa? Tenang atau tentram. Nah itu. Cara untuk mensyukuri nikmat Tuhan itu bermacam-macam. Disesuaikan dengan bentuk nikmatnya. Kalau kita misalkan dikasih harta, uang katakanlah, gimana cara untuk mensyukuri? Pertama, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur ini lakukan atau lanjutkan dengan perbuatan. Bagaimana cara untuk mensyukuri secara af'al, perbuatan? Yaitu dengan cara gunakan harta yang sampeyan miliki itu di jalan yang baik. Banyak kan dapat harta, dikasih misalkan dibuat nyawer, wah banyak kan. Saya tidak mau menyalahkan, saya berpikir gini, alangkah lebih baiknya harta itu dikasih kepada anak yatim, dikasih kepada orang yang miskin. Kan banyak di sini, banyak. Kenapa nggak dikasih kepada yang membutuhkan saja? Kenapa kok dikasih kepada orang yang sudah kaya? Wah, mungkin karena dia cantik, mungkin karena dia I don't know gitu kan. Iya misalkan. Kenapa kok sampai itu dengan gayanya gini kan? Tapi 1000-an. Saya berpikir kenapa kok tidak 100-an gitu kan? Saya tidak mau menyalahkan, tapi maksudnya pengen mengajak ya siapapun termasuk yang ikut pengajian ini, ayo dong gunakan nikmat Tuhan yang kita miliki ini, yang diterima oleh kita di jalannya. Kalau harta, sisihkan sebagian kepada yang membutuhkan. Kalau kita dikasih pasangan, istri, suami, nanti gimana cara mensyukuri? Cara mensyukurinya adalah perlakukan pasanganmu itu seakan kamu memperlakukan dirimu. Cintailah pasanganmu itu seperti kamu mencintai dirimu. Kalau kamu bisa berbuat seperti itu, kamu tidak akan pernah menyesal. Contoh, kalau kepada diri sampean misalkan sampean pengen ini, sampean penuhi. Sama, kalau ada pasanganmu pengen ini, penuhi juga. Sama, kalau kamu mencintai dirimu seperti ini, cintailah juga pasanganmu seperti itu juga. Paham ya? Itu salah satu bentuk mensyukuri. Nah, sekarang kalau masih jomblo, gimana Pak? Untuk saya mencintai pasangan saya. Nah, cintai pasangan ini ya. Pasangan ini tidak harus kekasih, tidak harus istri suami, enggak. Pasangan ini bisa jadi, dan tentunya pasti ya, orang tua kita. Gimana salah satu bentuk gimana bentuk mensyukuri kepada orang tua, atau kita dikasih karunia orang tua? Yaitu dengan cara berbakti. Dalam Al-Quran disebutkan gimana itu? Wabil walidaini ihsana, yaitu dengan cara berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Gimana cara untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada orang tua? Hormatilah orang tua melebihi sampean menghormat yang lain. Kemudian jadikan orang tuamu itu raja atau ratu. Kenapa? Kalau kamu bisa menjadikan orang tuamu itu raja atau ratu, maka Tuhan akan mempermudah rezekimu. Buktikan gitu ya. Kalau sampean nanti kelak ini udah punya pekerjaan, udah punya bisa menghasilkan duit sendiri, dapat uang, dapat duit misalkan, jangan dimakan semua. Sisihkan sebagian, kasih kepada orang tua. Mak, Pak, saya dapat rezeki nih sekian misalkan, ini kabelen cembian. Kalau kita dapat rezeki dan kemudian kasih kepada orang tua, maka Tuhan akan melimpahkan rezeki sampean. Sebaliknya, kalau sampean cerek, berikek, kata orang Madura, kikir kepada orang tua sampean, maka Tuhan akan menyumbal rezeki sampean itu. Nyumbal dalam artian
ya sampai tidak akan dipermudah rezekinya. Itu ya.